Kalau Ibu kita lanjutkan untuk kandungan Al-Quran Al-Baqarah ayat yang ke 171 melalui pendekatan syair. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa. Dia kan? Wanida. Ada tanunnya ada. Andi baca ya. Wanida gitu. Wanida. Ya. Summu bukmun umyun fahum la ya'kilun. Ya, artinya dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ya, lanjut ke aplikasi surah Al-Baqarah dengan aplikasi muslimah. Quran terjemah per kata. Dilanjutkan dengan tafsir Al-Jalalain. Wa masalu dan perumpamaan alladzina orang-orang yang kafaru kafir atau ingkar. Kamasali seperti perumpamaan alladzi yang atau orang yang iku dia berteriak atau memanggil bima dengan atau kepada apa la tidak yasma'u ia mendengar illa kecuali atau selain duaan panggilan wanidaa dan seruan summun mereka tuli bukmun dengan atau untuk kalian umyun mereka buta fahum maka mereka lah tidak yakiluna mereka mengerti. Bukmun artinya apa tuh Bu? Bukmun kan sumun tadi kan tuli terus bukmun bisu ya, bisu, terus berikutnya umyun buta ya, ada 3 penyakit itu. Lanjutkan ke tafsir Al-Jalalain. Dan perumpamaan menjadi sifat orang-orang kafir serta orang yang mengajak mereka kepada petunjuk adalah seperti orang yang memanggil binatang, berteriak memanggil yang tidak dapat didengarnya selain berupa panggilan dan seruan saja. Artinya suara yang tidak diketahui dan dimengerti maknanya. Maksudnya dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara penggembalanya, tetapi tidak paham akan maksudnya. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat. Ya, lanjut ke syair. Kandungan dengan pendekatan syair. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama kayak tadi. Ayo. Perumpamaan orang menyeru kaum kafir dari dahulu
seperti penggembala menyeru hewan unta, kambing dan lembu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rendah sekali ya perumpamaan terhadap orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Ya, menolak petunjuk-petunjuk agama, petunjuk-petunjuk Al-Quran, nasihat-nasihat Al-Quran. Ya, namanya orang kafir artinya memang menutup diri. Walaupun tahu kebenaran, tapi ditolaknya mentah-mentah, diabaikannya. Ya, itulah orang kafir. Malah lebih mengutamakan ajaran nenek moyangnya daripada petunjuk agama yang lurus. Maka di sini perumpamaannya seperti orang yang memanggil hewan, ya, seperti unta, kambing atau lembu. Itu seakan-akan seperti itu. Ketika dipanggil, hewan-hewan itu dengar. Ya, umpama Bu, kita panggil nih, Be, gitu, sini, makan. Sambil kita tunjukkan makanannya. Datang dia. Jadi yang dipahami itu bukan ajakannya, Bu. Yang dipahami itu makannya. Karena melihat makanan yang dibawa. Jadi yang dipahami itu makannya, Bu. Bukan ajakannya. Namanya kambing, kagak ngerti. Ya. Jadi nggak paham sama sekali tuh kambing walaupun dipanggil. Sama seperti ayam. Kurr gitu kan. Ketika dipanggil, ayam sini makan. Nggak tahu dia, nggak ngerti. Tapi ketika makanan kur, kita tunjukkan makanan itu. Jadi yang dipahami adalah makannya. Bukan ajakannya, bukan panggilannya. Itulah contoh orang yang kafir. Dia mendengar apa kita sampaikan, tapi nggak mengerti. Kenapa? Karena memang nggak mau mengerti. Dia menutup diri. Umpamamu, ibu nih kan punya rumah. Terus ibu mau masuk ceritanya. Padahal ada pintu. Ibu diam aja di depan. Kira-kira pintu bisa nggak kebuka sendiri? Nah, ketutup terus. Padahal rumah ibu. Hatinya hati kita, Bu. Diajak oleh guru kita atau oleh orang untuk menerima kebenaran. Tapi tetap kekeh, Bu. Walaupun bukti nyata ini adalah kebenaran, karena hatinya nggak mau dibuka, walaupun 10 jam diceramahin, nggak mempan, Bu. Tetap aja mentah, mental. Itulah saking batunya hati orang kafir zaman dulu itu. Apakah zaman dulu sama sekarang? Sama apa beda? Sama saja. Siapapun yang menolak kebenaran, sama seperti ini, Bu. Ya. Tidak akan paham seruan kebenaran yang dia sampaikan. Karena begitu kerasnya hatinya. Tidak mau menerima kebenaran ajaran Islam yang disampaikan. Seperti apa tadi, Bu? Pengembala menyeru atau memanggil hewan gembalaannya. Kemudian hewan tersebut tidak paham seruan pengembala. Ya, Bu ya? Yang dipahami oleh kambing atau hewan apa, Bu? Makannya. Bukan seruannya, Bu ya. Nggak paham dia. Yang dilihat tuh makanannya. Perutnya lapar, ya berarti instingnya dia makan. Bukan otaknya yang dipakai, Bu. Karena emang nggak punya otak dia. Nggak punya akal. Dia hanya punya insting lapar. Ya makan. Gitu, Bu. Lanjut, Bu. Hewan tersebut ketika diseru tidak paham dan tidak tahu, hanya mendengar suaramu, tidak paham apa ucapanmu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Namanya hewan, Bu. Ya, dia nggak akan bisa paham. Walaupun kita ceramahin, kita omelin, itu hewan.
Iya, nggak bakal paham. Malah kita dianggap orang gila. Kamu udah gila ya. Masa hewan, udah tahu hewan kenapa diomelin tuh hewan. Hewan nggak pernah salah, walaupun dia perbuatannya salah kata kita. Kenapa? Karena hewan itu nggak punya akal pikiran. Yang salah tuh kita. Kenapa hewannya kita nggak amanin? Kita biarin, kita umbar, Bu. Ya masuk ke rumah orang atau ke tanaman orang. Jadi yang salah bukan hewannya. Yang salah yang punya hewannya nggak punya pikiran.